Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai ayat-ayat Al-Quran, yaitu muhkam dan mutasyabih. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Hawa Zahra. Saya Ana Putri Budaya. Saya Andrea Diafanika Sari. Berikut ini presentasi dari kelompok kami. Al-Quran adalah kitab suci yang menggunakan bahasa Arab. Tentunya kita seseorang itu harus menguasai bahasa Arab dengan beberapa ilmu seperti nawaf dan saraf. Pada aspek ulum Al-Quran terdapat 4 pembahasan utama. Salah satunya adalah tentang ayat dan teks. Dan teks meliputi pembahasan kita, yaitu muhkam dan mutasyabih. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat muhkam. Muhkam memiliki beberapa makna, yaitu secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, muhkam berasal dari kata ikam. Menurut Al-Zarkani mempunyai konotasi yang mengacu pada al-amanu yang berarti mencegah. Orang-orang Arab mengatakan ikam al-amr yang berarti mencegah dari kerusakan. Hakama nafsahu wa hakama an-nas, maksudnya mencegah dirinya dan mencegah orang-orang dari hal-hal yang tidak sepantasnya. Sedangkan secara terminologi, muhkam memiliki maksud yaitu kata yang menunjukkan signifikasi yang jelas. Jadi tidak rancu pada kata muhkam itu dan tidak memungkinkan terjadinya nasab. Ayat muhkam itu memiliki satu wajah, maksudnya dapat diketahui secara langsung, secara jelas dan bersumber pada Allah. Ayat-ayat muhkam memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu berkenaan dengan rukun-rukun iman sendiri ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kitab, Rasul, hari akhir dan mudah-mudahan. Seperti pada ayat Ikhlas, yaitu yang kedua, berkenaan dengan akhlak. Akhlak sendiri terdiri dari 2, yaitu akhlak mahmudah, yaitu terpuji, dan akhlak mazmumah, yaitu tercela. Misalnya pada surat Al-Isra ayat 23, wa qadara ta'ala ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berbunuh lanjut dalam pemeliharamu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada orang tuamu kata dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucaplah mereka perkataan yang mulia. Jenis yang terakhir adalah berkenaan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Seperti pada surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'abadul amati illa liha wa iza akantum bainan nasi tahkumu bil innallaha na'ima ya'idukum bi innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian sebab ayat muhkam yaitu mengacu pada keterangan ayat 1 surat Hud. Dikatakan suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Juga karena kebanyakan tertib dan susunan ayat-ayat Quran itu rapi dan urut. Maknanya
dapat dicerna dengan akal pikiran. Jadi tidak samar, artinya dapat dipahami dengan mudah. Tadi udah dijelaskan bahwasanya apa itu muhkam, dan sekarang kita beralih ke mutasyabih. Apa itu mutasyabih? Jadi pengertian secara etimologi mutasyabih yaitu berasal dari kata mutasyabih untuk menunjukkan adanya kesamaan dan kesepadanan yang mengarah pada kerancuan pada umumnya. Nah, dikatakan mutasyabaha wa istasyabaha, artinya masing-masing mirip satu sama lain hingga menjadikannya rancu. Mutasyabiha wa mutasyabaha maksudnya perkara-perkara yang serupa. Kata syubahat dengan didomah huruf sin berarti ilabas, yang artinya rancu atau tidak jelas. Nah, secara terminologi mutasyabih itu artinya kata yang maknanya sama dan ada seorang yang mampu untuk mengetahuinya selain syar'i, yaitu membuat syariat yang mengetahuinya, yang artinya hanya diketahui oleh Allah SWT. Lalu kita masuk ke jenis-jenis mutasyabih, yaitu jenis-jenis mutasyabih yaitu ada dua, dari segi lafaznya dan juga dari segi maksudnya. Maksud dari segi lafaznya itu misal pada kumpulan huruf-huruf hijaiyah yang mengawali surat. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 1 yang berbunyi alif lam mim. Pada kumpulan huruf-huruf itu tidak ada yang mengetahui maksudnya, sehingga kita jumpai dalam kitab-kitab tafsir ketika para ulama menjelaskan maksudnya, mereka akan berkata Allah lah yang lebih tahu maksudnya. Nah, maksud dari segi maksudnya itu ayat yang diketahui makna zohirnya, tetapi apa makna hakikatnya tidak diketahui dengan pasti. Ada dua pada mutasyabih di segi maksudnya. Ada dua jenis, yaitu mutasyabih hakiki dan juga mutasyabih idhofi atau nisbi. Nah, mutasyabih hakiki yaitu ayat yang tidak dapat diketahui maknanya oleh manusia, jadi hanya Allah yang tahu maksudnya. Dan untuk mutasyabih idhofi atau nisbi itu jenis yang sifatnya relatif tidak diketahui oleh sebagian orang, tetapi dapat diketahui oleh sebagian orang, yaitu para ulama yang pengetahuannya di bidang Al-Quran. Kemudian yaitu setelah adanya ayat mutasyabih ada di 4, yaitu kesamaan pada lafaz, kesamaan pada makna ayat, kesamaan pada makna ayat, seperti di dalam ayat-ayat yang menerangkan sifat-sifat Allah seperti sifat Ar-Rahmannya, Ar-Rahim, atau sifat kuadrat irodatnya maupun sifat-sifat lainnya. Kesamaan pada lafaz dan makna ayat yaitu terjadi pada lafaznya karena terlalu ringkas, juga terjadi pula pada maknanya karena termasuk ada kebiasaan khusus orang Arab, hingga dalam memahami ayat akan sulit bagi orang-orang yang bukan termasuk orang Arab. Kemudian kita akan membahas tentang sikap para ulama terhadap ayat-ayat mutasyabih. Nah, para ulama ini berbeda pendapat tentang apakah ayat-ayat mutasyabih ini bisa diketahui oleh manusia atau tidak, atau hanya Allah saja yang mengetahui. Nah, perbedaan pendapat ini terjadi karena perbedaan cara membacanya. Nah, oleh Khalif Al-Asbani karena mencari jalan tengah, maka berdasarkan pembagian ayat mutasyabih dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ayat-ayat yang tidak diketahui apa hakikatnya, seperti hari kiamat dan juga hal-hal gaib. Kemudian yang kedua, ayat-ayat ini bisa diketahui oleh orang-orang maknanya atau dengan melalui pengkajian atau penelitian. Kemudian yang ketiga, ayat-ayat mutasyabih ini hanya diketahui oleh ulama-ulama tertentu atau ulama tingkat tinggi yang disebut dengan mujtahid. Ada
yaitu madzhab salaf. Madzhab salaf ini yaitu orang-orang yang mempercayai bagaimana sifat mutasyabih dan menyerahkan segala hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam aplikasinya mereka menggunakan argumen akli dan akli. Kemudian yang kedua yaitu mazhab khalaf. Nah, mazhab khalaf ini ulama yang menafsirkan lafaz dengan makna lahirnya mustahil dengan makna yang sesuai, seperti ulama takwil. Nah, seperti contohnya seperti kalimat berada di atas hambanya atau Allah yang Maha Tinggi. Nah, yang dimaksud di sini Allah itu bukan berada di suatu tempat. Yang terakhir yaitu hikmah. Hikmah adanya ayat Al-Quran dan juga mutasyabih. Yang pertama yaitu mengharuskan kita berupaya lebih banyak, sehingga dengan demikian menambah pahala bagi yang berusaha untuk itu. Kemudian yang kedua, menunjukkan kelemahan kita sebagai manusia, karena akal manusia ini memiliki keterbatasan, sedangkan dicoba untuk meyakini keberadaan ayat-ayat mutasyabih. Bagaimana Allah memberikan cobaan pada hambanya untuk beribadah. Andaikan akal sebagai anggota badan yang paling penting tidak diuji, maka seorang yang berpengetahuan tinggi tidak dapat menyadari kodrat kehambaannya. Kemudian hikmah yang berikutnya yaitu menunjukkan mukjizat Al-Quran dalam segi bahasa. Ayat-ayat mutasyabih itu dibahas lebih mendalam, terungkaplah, maka akan terungkap keindahan, ketelitian dan juga kehalusan bahasa Al-Quran. Kemudian yang terakhir, hikmah dari ayat-ayat tersebut yaitu memudahkan untuk menghafal dan juga membaca Al-Quran. Mungkin itu presentasi dari kami. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.